Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kita semua kenal betul. Beban. Betul sekali, sebuah kata yang seringkali terasa berat ya, identik dengan penderitaan. Nah itu dia, kesialan, mungkin. Tapi sumber-sumber yang Anda berikan, yaitu Al-Quran, ternyata menawarkan cara pandang yang radikal berbeda. Sangat berbeda. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar dan membingkai ulang makna beban. Bukan lagi sebagai derita, tapi sebagai sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang ternyata dirancang khusus untuk kita. Tepat. Dan untuk membongkarnya, kita harus jadi detektif kata nih. Karena Al-Quran itu menggunakan istilah-istilah yang sangat spesifik dan berlapis untuk menggambarkan beban. Oh, jadi bukan cuma satu kata beban gitu aja ya? Bukan. Ini bukan konsep tunggal. Sumber-sumber Anda menunjukkan ada spektrum. Mulai dari beban sebagai perjuangan mulia, sampai kondisi di mana seseorang justru jadi beban itu sendiri. Kita akan telusuri spektrum ini satu persatu. Oke, mari kita bedah ini. Saya suka ide soal spektrum. Mari kita mulai dari kutub yang pertama. Sumber Anda menyoroti istilah athqal. Ini kedengarannya seperti sesuatu yang berat secara fisik. Mirip kata thaqil. Anda benar sekali, akarnya sama. Athqal itu secara harfiah berarti beban-beban berat atau muatan-muatan. Nah, untuk memahami konteksnya, mari kita simak bersama sebuah ayat yang sangat visual dari surah An-Nahl, ayat ke-7. Silakan. Ayat ini berbunyi, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Oke. Dan ia mengangkut beban-bebanmu, athqalakum, ke suatu negeri yang kamu tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan susah payah. Gambaran fisiknya sangat jelas. Jelas sekali kan? Unta atau kuda bawa barang-barang berat, perjalanan jauh, melelahkan. Iya. Tapi saya masih coba merasakan metaforanya. Rasa bisyikil anfus itu dengan susah payah jiwa itu gimana ya? Rasanya seperti apa dalam kehidupan modern kita? Apakah ini beban kerja, tanggung jawab keluarga, atau mungkin perjuangan meraih cita-cita? Persis seperti itu. Nah, disitulah keindahan bahasa Al-Quran. Bisyikil anfus, kesulitan yang terasa sampai ke jiwa, itu jembatannya. Jembatan antara makna harfiah dan metaforis. Aha. Ayat ini seolah-olah berkata, lihat perjuangan fisik ini, dan sadari perjalanan hidupmu pun begitu. Setiap tanggung jawab yang kita emban, entah itu menyelesaikan studi, cari nafkah halal, mendidik anak, merawat orang tua. Semua itu askol kita. Betul, semua itu adalah athqal kita. Itu muatan-muatan yang menuntut energi, kesabaran, dan perjuangan aktif. Beban di sini bukan sesuatu yang pasif menimpa kita. Tapi sesuatu yang kita pikul dan bawa secara sadar. Tepat. Jadi kata kuncinya aktif. Ini bukan ketiban masalah, tapi memikul tanggung jawab. Dan yang bikin saya terkesan, ayat ini nggak berhenti di situ. Ada penutupnya. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kayaknya ini bukan sekedar kalimat pemanis deh. Sama sekali bukan. Itu kuncinya. Penempatan kalimat itu di akhir sebuah ayat tentang beban dan kesulitan adalah sebuah pernyataan teologis yang fundamental. Maksudnya? Ya. Aku tahu ini berat, aku tahu perjalanan ini akan menguras jiwamu. Tapi ketahuilah, pembebanan ini terjadi di dalam lautan kasih sayangku. Oke. Jadi, sejak awal, kesulitan itu sudah dibingkai, sudah didekap oleh rahmat. Artinya, athqal bukanlah hukuman, melainkan bagian dari sebuah proses yang dinaungi kasih sayang. Ini menarik, karena athqal itu tentang perjuangan aktif memikul tanggung jawab. Saya jadi kepikiran, ada nggak sih kebalikannya dalam Al-Quran? Maksud saya, kondisi di mana seseorang justru berhenti berjuang, berhenti memikul, dan akhirnya jadi beban buat orang lain. Pertanyaan yang sangat tajam. Dan jawabannya, ada. Al-Quran punya istilah yang sangat spesifik untuk kondisi itu. Qalun. Qalun? Iya. Ini kutub seberangnya athqal. Jika athqal itu beban yang kita pikul dengan mulia, qalun adalah kondisi di mana kita menjadi beban itu sendiri. Coba kita lihat perumpamaan yang sangat gamblang di surah yang sama, surah An-Nahl ayat 76. Oke. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ
Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Wow, dan Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat apa-apa dan dia menjadi beban, kalen atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh, dia sama sekali tidak membawa kebaikan. Tajam sekali ya gambarannya. Sangat tajam. Ini bukan cuma soal ketidakmampuan fisik, tapi ada nuansa beban yang tidak produktif dan ketergantungan total. Bener nggak? Tepat sekali. Ini adalah kritik terhadap mentalitas pasif. Kalun itu gambaran seseorang yang nggak cuma bergantung, tapi juga nggak memberikan kontribusi positif apapun. Bisa kasih contoh di zaman sekarang? Bisa kita lihat di banyak dimensi. Di lingkungan kerja, mungkin ada orang yang jadi kalun bagi timnya. Selalu minta dibantu tapi nggak pernah berusaha meringankan beban orang lain. Dalam pertemanan, ada yang jadi kalun emosional. Oh, yang selalu mengeluh tapi nggak pernah mencoba cari solusi atau mendukung temannya kembali? Betul. Pesan dari ayat ini itu dorongan kuat untuk punya kemandirian, tanggung jawab personal, dan produktivitas. Berusahalah memberi nilai sekecil apapun, jangan hanya menerima. Tapi ini memunculkan pertanyaan sulit buat saya. Di mana batasannya? Ada orang-orang yang memang butuh bantuan karena kondisi fisik, mental, atau ekonomi yang di luar kendali mereka. Gimana kita bedain antara menjadi kalun yang negatif ini dengan seseorang yang memang berhak dapat pertolongan? Itu pertanyaan yang krusial. Dan perbedaannya menurut saya terletak pada niat dan usaha. Niat dan usaha? Ya, Al-Quran tidak pernah mengecam orang yang lemah atau butuh bantuan, justru sebaliknya. Konsep kalun ini mengkritik mentalitas ketergantungan yang pasif. Oke, jadi ketika seseorang sebenarnya mampu berusaha, sekecil apapun, tapi memilih untuk tidak. Persis. Perbedaannya antara orang yang bilang, aku nggak bisa, jadi tolong lakukan semuanya buatku. Dengan orang yang bilang, aku punya keterbatasan, tapi tolong bantu aku supaya aku bisa melakukan apa yang aku mampu. Yang kedua ini bukan kalun. Paham. Dia tetap memikul athqalnya sendiri sesuai kapasitasnya. Betul. Jadi ini bukan tentang hasil, tapi tentang semangat untuk tetap berjuang dan tidak menyerah pada kepasifan. Oke, jadi kita punya dua kutub di sini. Athqal sebagai perjuangan mulia, memikul tanggung jawab, dan kalun sebagai kondisi pasif yang harus dihindari. Keduanya tentang beban, tapi dari sudut pandang yang sangat berbeda. Ini bikin saya bertanya, apa kerangka berpikir atau fondasi yang menyatukan kedua ide ini? Prinsip dasarnya apa? Prinsip dasarnya adalah apa yang sudah kita singgung tadi di akhir ayat tentang athqal, yaitu keadilan dan kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Al-Quran itu tidak pernah menyajikan masalah tanpa memberikan bingkainya. Dan bingkai untuk semua konsep beban ini sudah dinyatakan di halaman paling depan. Di surah yang kita baca setiap hari, surah Al-Fatihah, ayat 3. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selalu kembali ke sana ya. Selalu. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bukan sekedar gelar. Ini semacam jaminan operasional. Jaminan operasional. Menarik. Ya, ini premis dasar dari semua interaksi Tuhan dengan manusia. Dari sinilah lahir konsep kunci lainnya yang ada di sumber Anda, taklif. Taklif. Secara sederhana, taklif sering diartikan pembebanan, tapi makna sejatinya lebih dalam, pemberian tugas atau tanggung jawab. Dan prinsipnya sangat jelas, seperti yang sering kita dengar, Allah tidak membebani yukalifu, seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, wus'aha. Jadi taklif itu bukan sekedar beban, tapi tugas yang sudah terukur. Usaha itu kapasitas kita. Jadi setiap beban yang datang dari Tuhan, setiap athqal yang harus kita pikul, itu secara definisi sudah, custom fit dengan kemampuan kita. Begitu ya? Tepat sekali. Ini mengubah segalanya. Artinya, tidak ada beban dari Tuhan yang sifatnya mission impossible. Tidak pernah ada. Setiap taklif adalah ujian yang sudah dirancang agar bisa kita lalui. Sumber-sumber Anda juga menunjukkan ada istilah lain untuk beban yang sangat berat, yaitu isyroh. Isyroh. Beban yang mengikat dan memberatkan, seperti yang pernah diberikan pada umat-umat terdahulu. Dalam doa di akhir surah Al-Baqarah, kita diajarkan untuk memohon, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami isyroh." Ini menunjukkan kesadaran bahwa kita diberi keringanan. Dan janji ini ditegaskan lagi dan lagi kan? Saya jadi teringat ayat di surah Al-Insyirah yang sangat terkenal itu. Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Benar. Dan yang menarik, kata yang dipakai itu ma'ah, beserta, bukan badah, setelah.
Jadi kemudahan itu hadir bersama kesulitan, bukan nunggu di ujung jalan. Observasi yang sangat jeli, itu artinya di dalam setiap kesulitan itu sendiri sudah terkandung benih-benih kemudahan. Bisa jadi berupa kesabaran yang tiba-tiba muncul. Bisa, atau pertolongan yang datang dari arah tak terduga, atau hikmah yang kita sadari di tengah-tengah perjuangan. Kemudahan itu bukan hadiah di garis finish, tapi rekan seperjalanan di dalam kesulitan itu sendiri. Kerangka berpikir ini sangat kuat, teorinya solid. Beban adalah taklif yang terukur, dibingkai oleh rahmat, dan selalu disertai kemudahan. Tapi, gimana ini terlihat dalam praktek? Ada nggak contoh dalam Al-Quran tentang seseorang yang benar-benar menavigasi taklif yang luar biasa berat ini dengan cara pandang seperti itu? Contoh terbaik yang kisahnya ada dalam satu surah penuh di sumber Anda adalah Nabi Yusuf. Perjalanannya itu studi kasus sempurna tentang bagaimana menavigasi atkal terberat sekalipun dengan iman. Iya, dari dibuang saudaranya, jadi budak, difitnah, dipenjara. Setiap tahapannya adalah beban yang luar biasa. Luar biasa. Tentu. Ada satu momen yang sangat menggambarkan prinsip ini. Saat beliau di puncak godaan, dihadapkan pada pilihan antara kenikmatan sesaat yang penuh dosa atau penderitaan di penjara. Pilihannya terekam abadi di surah Yusuf, ayat 33. Beliau berdoa. Iya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dia, Yusuf, berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Coba perhatikan pilihan aktif yang beliau ambil. Betul. Dia tidak pasrah pada nasib. Dia nggak mengeluh, kenapa aku dihadapkan pada pilihan sulit ini. Dia dihadapkan pada dua beban. Beban godaan dosa atau beban penderitaan fisik di penjara. Dan dengan kesadaran penuh akan konsep amanah. Dia secara aktif memilih atkal penjara, dia lebih memilih kesulitan fisik yang terukur daripada kehancuran spiritual yang tak terhingga. Dia memilih memikul beban yang akan menjaganya, bukan beban yang akan menghancurkannya. Sebuah pilihan yang luar biasa sadar. Dan pada akhirnya, setelah bertahun-tahun melewati kesulitan itu, setelah dia jadi pejabat tinggi di Mesir dan semua bebannya terangkat, gimana dia melihat kembali masa-masa di penjara? Apakah dia melihatnya sebagai penderitaan yang sia-sia atau trauma? Sama sekali tidak. Dan inilah puncaknya, momen di mana seluruh kerangka berpikir ini terbukti. Saat reuni dengan keluarganya, dalam momen yang sangat emosional, Yusuf merefleksikan perjalanannya. Dalam surah Yusuf ayat 100, dia berkata, "Waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijin wa jaa'a bikum minal badu." Dan sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskanku dari penjara dan membawamu dari padang gurun. Dia menyebutnya kebaikan. Tepat. Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskanku dari penjara, bukan Tuhanku telah menyelamatkanku dari penderitaan. Cara dia membingkai ulang pengalamannya itu luar biasa. Luar biasa, dia tidak menyangkal penderitaan di penjara, itu nyata. Tapi dalam retrospeksinya, dia melihat penjara itu bukan sebagai episode penderitaan, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari skenario kebaikan, ahsan nabi, Tuhan yang lebih besar. Tanpa penjara dia nggak akan ketemu juru minum raja. Betul. Tanpa itu dia nggak akan menafsirkan mimpi raja. Tanpa itu dia tidak akan menyelamatkan Mesir dari kelaparan dan tidak akan bertemu kembali dengan keluarganya dalam posisi terhormat. Beban penjara itu menjadi sarana, anak tangga yang mutlak diperlukan. Jadi inilah puncak pemahaman yang kita bicarakan. Afkol yang dipikul dengan benar adalah kendaraan menuju tingkatan yang lebih tinggi. Persis. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini, Al-Quran mengajak kita untuk melihat beban bukan sebagai nasib buruk, tapi sebagai afkol, muatan tanggung jawab yang menuntut perjuangan aktif. Benar. Kita juga diperingatkan keras agar tidak menjadi kalun pribadi pasif yang jadi beban bagi sekitar. Semua ini dilandasi jaminan bahwa setiap beban adalah taklif yang sudah terukur sesuai kapasitas usaha kita, dan semuanya berada dalam naungan sifat Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar. Dan seperti yang dicontohkan Nabi Yusuf, beban ini bisa dihadapi dengan pilihan sadar dan pada akhirnya dilihat sebagai bagian dari kebaikan Tuhan yang lebih besar. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan sebagai penutup, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sejauh ini kita telah membahas beban sebagai amanah dari luar diri kita, sebagai taklif dari Tuhan.
Oke, Namun, sumber-sumber ini juga menyinggung tentang jenis beban lain, beban yang kita ciptakan dari dalam. Dari pilihan dan perbuatan kita sendiri. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 13. baik. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amalnya di lehernya. Kata dikalungkan di situ menyiratkan sesuatu yang selalu kita bawa. Sebuah beban yang tak terpisahkan dari diri kita. Jadi renungannya untuk Anda, dalam hidup kita semua memikul dua jenis kalung. Dua jenis. Iya, ada kalung amanah dari Tuhan, taklif yang terukur dan mendewasakan, dan ada kalung dari amal perbuatan kita sendiri, konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Pertanyaannya, bagaimana Anda belajar membedakan antara keduanya dalam hidup Anda sehari-hari? Dan bagaimana pembedaan itu mengubah cara Anda membawa setiap beban yang ada di pundak Anda hari ini?